Ya, silakan bisa dimulai ya presentasinya. Nanti setelah itu dilanjut. Saya kasih penjelasan sedikit. Langsung mulai aja ya, Pak. Ya, silakan dimulai aja. Hmm. Yang sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kebaha yang sudah memberikan waktunya untuk kelompok dua mempresentasikan hasil dari diskusi kami dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kriptografi and machine behind blockchain. Mungkin bisa di next. Di sini kami ada dua anggota, yaitu saya sendiri, Siti Ulfa, dan ada Elvina Nahwa. Ya, yang pertama yaitu ada Principle of Security. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality ini maksudnya yaitu memastikan bahwa informasi yang dibagikan kepada pihak-pihak yang tepat dan informasi sensitif tersebut, misalnya ini ada informasi medis, terus informasi keuangan, dan data-data penting itu dibagikan secara eksklusif dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu integrity, yaitu memastikan hanya pihak berwenanglah yang dapat mengubah data ya, tergantung dari aplikasi tersebut. Nah, bahwa perubahan yang dilakukan tidak mengancam keakuratan atau keaslian datanya. Dan yang terakhir yaitu availability, yaitu memastikan pengguna memastikan pengguna yang berwenang, misalnya di sini pemegang token, memiliki penggunaan data atau sumber daya ketika mereka membutuhkan atau menginginkannya. Selanjutnya itu ada historical perspektif yang mungkin akan disampaikan oleh Elvina. Kepada Elvina dipersilakan. Kripto. Nah, di sini tuh ada historical perspektif. Jadi, kriptografi itu merupakan sebuah istilah untuk metode atau teknik apapun yang digunakan untuk mengamankan informasi atau komunikasi. Diawali terbentuknya kriptografi digunakan untuk merujuk pada enkripsi, yaitu sebuah istilah yang mengacu pada teknik yang digunakan untuk menyandikan informasi. Nah, si enkripsi itu bisa berbentuk sandi substitusi, di mana huruf atau kata dalam pesan akan diganti dengan yang lain, berdasarkan kode yang dibagikan terlebih dahulu antar para pihak. Di sini tuh ada tipe kriptografi. Nah, kriptografi itu prinsipnya itu dibagi jadi enkripsi simetris sama asimetris. Nah, kalau misalnya enkripsi simetris itu mengacu pada enkripsi yang kuncinya dibagikan sebelumnya atau dinegosiasikan seperti ASD, DS, dan Blowfish. Itu tuh contoh algoritma yang digunakan secara simetris enkripsi. Nah, simetris kriptografi ini itu tuh kan digunain eh, dalam enkripsi simetris tuh sangat cepat banget ya. Terus jumlahnya juga banyak. Daya komputasi yang diperlukan untuk menghasilkan kunci baru atau mengenkripsi atau mendeskripsi data dengannya itu relatif terbatas dibandingkan dengan si enkripsi asimetris. Nah, kalau asimetris itu bisa juga disebut sebagai public key. Dia itu kalau kriptografi asimetris itu dia tuh menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik yang dapat dibagikan secara luas dan kunci private yang tetap dirahasiakan. Kriptografi kunci publik lebih mahal secara komputasi dibandingkan kriptografi simetris sebagian karena besarnya ukuran kunci yang digunakan. Nah, saat ini NSA itu memerlukan ukuran kunci sebesar 3072 bit atau lebih besar dalam aplikasi komersial untuk untuk pembentukan kunci yang merupakan penggunaan utama kriptografi kunci publik. Nah, sebagai perbandingan, enkripsi 128 bit biasanya tuh dianggap sebagai memadainya untuk sebagian besar aplikasi kriptografi, sedangkan kalau misalnya 256 bit itu menjadi standar kerahasiaan NSA. Nah, selanjutnya ada signature. Untuk penandatanganan kriptografi, kunci private itu digunakan untuk menghasilkan tanda tangan yang dapat dideskripsiin atau diverifikasiin dengan kunci publik yang dipublikasikan untuk penggunaan tertentu. Nah, hal ini itu memunculkan konsep integritas, yaitu jika ditandatangani dengan kunci pribadi pengguna,
Nah, sebuah pesan tuh nanti bakal dianggap asli. Biasanya jika menyangkut blockchain, ketika pengguna ingin mentransfer token, mereka tuh menandatangani transaksi dengan kunci pribadi dompet, kemudian pengguna menyiarkan transaksi tersebut. Saat ini sudah menjadi hal yang umum untuk memiliki dompet multi signature. Dalam hal ini, suatu transaksi paling sering ditandatangani oleh banyak pengguna dan kemudian disiarkan baik di antarmuka web layanan dompet yang dihosting atau di klien lokal. Selanjutnya saya balikan kepada Siltiulfa. Ya, mungkin bisa nih next. Ya, dan selanjutnya itu ada hashing. Jadi hashing ini mengacu pada algoritma deterministik yang digunakan untuk memetakan data ke string berukuran tetap. Selain deterministik, algoritma hashing kriptografi harus menunjukkan beberapa karakteristik lain. Fungsi hash ini pasti sulit untuk dibalik. Nah, perkalian adalah operasi yang mudah diselesaikan tetapi sulit untuk dibalik, membutuhkan upaya yang jauh lebih besar untuk menemukan faktor persekutuan dari sejumlah besar dibandingkan menciptakan bilangan itu sebagai hasil perkalian. Bilangan besar yang sesuai merupakan hasil perkalian dari dua bilangan prima, disebut semi prima atau biprima atau bilangan prima, yang digunakan di RSA, reverse semi element, algoritma kriptografi kunci publik yang banyak digunakan. Bisa di next. Ya, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada evalency effect, yaitu mengubah sebuah kata menjadi makna yang berbeda, akan tetapi memiliki kata yang sama, kata yang berbeda tapi dia memiliki hasil yang sama. Misalkan di sini ada Hills Like With 11 by Ernest Hemingway. Nah, itu nanti diubah kata-katanya jadi kayak kode yang di bawah itu supaya sulit untuk dibaca gitu kan. Nah, selanjutnya ada collisions. Jadi collisions ini adalah contoh di mana ada dua input atau dua masukan yang dia memiliki output yang sama. Nah, sehingga itu bisa melemahkan algoritma hashing karena memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dengan input yang salah. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada hashing block, di mana di sini itu menghubungkan blok saat ini ke blok sebelumnya dan blok berikutnya. Sebagian adalah apa yang menjadikan blockchain ini sebagai daftar transaksi terpaut yang terus bertambah atau menyediakan dengan sifat kekekalan, dan sifat deterministik dari algoritma hash membuat mungkin bagi setiap node untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa masalah. Jadi antara blok yang sekarang dengan blok sebelumnya itu akan ada keterkaitan gitu. Selanjutnya itu ada hashing outside POW. Banyak diskusi yang dikhususkan ini apakah POS akan menggantikan POW dan mencegah untuk menjalankan komputer dengan melakukan hal-hal yang membosankan dengan jumlah megawatt hashing dengan jejak karbon yang sangat besar. Sistem POW ini tampaknya tetap bertahan meskipun terdapat konsumsi daya yang tampak terhadap lingkungan operasi hashing yang cukup sulit. Di sini ya kesimpulannya itu kriptografi merupakan inovasi abad terakhir. Berkat hal tersebut, dunia blockchain dan mata uang kripto ada. Pada pada presentasi kali ini telah membahas bagaimana cara kerja kriptografi secara konseptual dan bagaimana operasi kriptografi ini khususnya pada hashing yang merupakan bagian besar dari apa yang terjadi di balik layar dalam blockchain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai blockchain. Kami cukupkan, kami kembalikan ke Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya. Memang sebelum ke sini
Saya share dulu sebentar ya. Oke. Nah, kemarin di pertemuan yang lalu itu kan kita sudah coba bahas apa namanya elemen-elemen yang ada di dalam blockchain gitu ya. Kemarin sudah kita sampaikan mulai dari apa itu blockchain, kemudian pengertian dari blockchain. Nah, salah satu yang berfungsi di dalam atau yang menjadi komponen di dalam blockchain itu ada yang dinamakan dengan hash ya, atau hash function gitu ya. Di mana hash ini fungsinya adalah menyamarkan ya. Jadi menyamarkan data-data yang dikirimkan di dalam blockchain. Nah, kenapa perlu disamarkan? Nah, ini juga salah satu kelebihan dari kalau kita menggunakan teknologi blockchain dari sisi keamanan datanya ya. Jadi data itu tidak langsung, misalkan kalau saya ngirim data, langsung data itu bisa diketahui oleh orang lain. Tapi data yang saya kirimkan itu di-convert dulu. Nah, atau dalam bahasa yang lain kemarin namanya di-encrypt. Ya, sehingga yang dikirimkan itu bukan data sebenarnya gitu ya, tapi eh, data yang sudah dirubah menjadi kode-kode ya. Nah, di sini disebutkan bahwa hash function ya, tadi ada yang disebut dengan hashing atau hash function itu adalah fungsi matematik di mana dia merubah merubah data gitu ya menjadi angka-angka tertentu. Nah, yang terkenal yang tadi juga disampaikan yaitu dengan SHA ya, SHA 26256 ya, atau di sini dengan juga disebut dengan 256 bit hash function ya, di mana dari data yang ada itu nanti dia akan dirubah menjadi angka-angka di mana angka itu ranknya antara 0 sampai 2256. Nah, fungsinya adalah tadi gitu ya. Jadi untuk menjadikan data yang dikirim lewat blockchain itu betul-betul aman. Kenapa aman? Karena yang dikirimkan itu bukan data sesungguhnya, tapi dia data yang sudah di-convert menjadi kode-kode yang disebut dengan encrypt. Kemudian yang bisa baca itu orang-orang tertentu saja gitu. Makanya kalau kita kemarin saya sudah eh, demonstrasikan juga bagaimana kita membuat wallet address gitu ya. Di wallet address yang kita buat itu ada tadi yang disebut dengan public key, ada yang disebut dengan private key. Nah, kalau misalnya ada orang ngirim data ke saya ke wallet address saya misalnya, maka di data yang dia kirim itu sudah dia cantumkan bahwa yang bisa membuka data ini adalah hanya saya, ya. Hanya yang punya private key-nya. Private key-nya itu adalah private key saya gitu. Kalau dia ngirim ke wallet saya berarti data itu hanya bisa dibaca oleh saya karena di situ juga dicantumkan private key di data yang dikirimkan itu yang dirubah menjadi hash itu siapa yang bisa merubah yang bisa membaca gitu ya. Nah, itu menggunakan prinsip hashing tadi ya. Makanya kenapa data yang dibuat di blockchain itu sangat sangat aman ya karena tidak semua orang bisa baca. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa baca. Nah, ini beberapa pengertiannya. Tadi ada yang disebutkan enkripsi. Ya, enkripsi itu adalah proses mengkonvert data atau pesan gitu ya yang kita kirimkan menjadi kode-kode tertentu dan hanya orang yang memang diizinkan saja ya di sini disebutkan only authorized parties yang bisa membuka itu. Nah, untuk membukanya itu nanti ada encrypt dan decrypt ya. Sama seperti kalau kalian ngirim data di WhatsApp ya. Di WhatsApp itu juga dia sudah menerapkan enkripsi data. Jadi yang dikirimkan misalnya saya ngetik di WhatsApp apa kabar gitu ya. Jadi yang dikirimkan selama di perjalanan itu bukan tulisan apa kabarnya, tapi kode-kode. Nah, siapa yang bisa baca? Orang yang saya tuju kirim pesan itu. Nah, nanti si orang itu melakukan yang namanya decrypt, ya dekripsi. Jadi dia sebetulnya ketika pesan itu sampai ke handphonenya orang yang dituju, si orang yang dituju itu melakukan decrypt di apa namanya di HP-nya dia ya di gadgetnya dia itu melakukan dekripsi ya dekripsi mengembalikan yang tadinya kode-kode itu dikembalikan menjadi pesan sesungguhnya apa. Nah, itu adalah
yang disebut dengan dekripsi. Jadi ada enkripsi, ada dekripsi gitu ya. Kalau dekripsi untuk mengembalikan, ini mengembalikan pesan ya yang dikirimkan. Jadi dia mengconvert kembali ke original message-nya. Nah, proses encrypt sama decrypt itu yang disebut dengan kriptografi ya. Jadi proses kalau saya punya pesan kemudian pesannya dirubah dengan menggunakan hash function tadi itu, kemudian kalau sudah diterima dibuka lagi, didekrips lagi, itu namanya yang disebut dengan kriptografi ya. Nah, kenapa ya blockchain itu sangat aman? Karena dia menerapkan ini dan biasanya yang dipakai tadi menggunakan SHA 256 ya. Itu adalah kode decrypt, kode kriptografi yang umumnya dipakai ya menggunakan SHA 256 tadi. Nah, untuk bisa melakukan decrypt sama encrypt sama decrypt tentu saja ada yang disebut dengan tadi ya private key dan public key gitu ya. Nah, sehingga di setiap wallet yang kalian buat itu sebenarnya di situ ada private key sama public key-nya sekaligus. Ya, fungsinya adalah untuk yang tadi kalau ada orang ngirim karena pesan yang dikirim juga itu sebetulnya sudah ada private key dari yang ditujunya, maka yang bisa membuka itu hanya orang yang memang sudah dituju. Gitu. Jadi kalau orang yang nggak bisa, yang bukan yang dituju, dia nggak akan bisa membuka pesannya, sehingga prosesnya aman di situ. Ya, nah, di sini tadi ya hashing algoritma hashingnya, nah itu biasanya menggunakan hash generator atau yang disebut dengan tadi SHA 256. Nah, juga hashing algorithm ini digunakan untuk menggenerate tadi ya. Jadi angkanya itu random gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa nebak itu angka yang munculnya itu apa gitu ya. Nah, kemudian tadi ya yang kemarin juga. Jadi ada kan kemarin sudah sampaikan saya demokan gimana cara bikin crypto wallet ya menggunakan MetaMask. Jadi MetaMask itu sebenarnya salah satu jenis ya, salah satu contoh dari crypto wallet. Masih banyak yang lainnya. Jadi atau wallet address yang lainnya, wallet yang digunakan dalam blockchain gitu. Jadi kalau kita menggunakan blockchain terutama yang public ya. Karena blockchain itu nanti ada blockchain yang sifatnya public, ada blockchain yang sifatnya private. Kalau kita menggunakan blockchain yang sifatnya public, yang semua orang bisa akses, semua orang bisa join, maka dia pasti ada yang namanya public key dan ada yang namanya private key, gitu ya. Dan tadi itu masuk ke dalam kalau di materi yang tadi prinsip yang asimetris ya. Ya, jadi kalau dalam kriptografi itu disebut dengan prinsip simetris, ada simetrik kriptografi dan asimetrik kriptografi gitu. Jadi ini dua tipe kriptografi. Kalau simetrik di sini disebutkan bahwa kalau simetrik dia harus bisa menggunakan di sini disebutkan the algorithm yang used in symmetric encryption, kalau di symmetric dia lebih cepat ya dibandingkan yang asimetrik. Karena kalau asimetrik tadi dia nggak bisa, dia hanya sekali hanya sekali kirim gitu ya, itu nggak bisa dibalikin. Artinya gini, kalau misalkan saya kirim data, kemudian data itu saya encrypt, berarti kan dia berubah jadi kode-kode, ya, kode-kode angka. Nah, kalau misalnya dia asimetrik, berarti kalau saya bisa memecahkan kode-kode itu, maka datanya akan bisa kebuka gitu ya. Tapi kalau yang asimetrik, yang simetrik itu bisa kebuka. Tapi kalau asimetrik itu antara data yang dikirimkan tadi di encrypt menjadi hash, menjadi kode-kode. Walaupun misalnya saya bisa memecahkan kode itu, belum tentu bisa membaca data sesungguhnya ya, pesan sesungguhnya. Nah, itu yang disebut dengan asimetrik. Makanya kalau asimetrik itu harus ada yang disebut dengan public key dan ada private key. Nah, di sini.
Jadi harus ada 2 key. Ya, jadi ada public key. Ya kalau public key ini bisa semua orang boleh tahu public key kita gitu ya. Public key itu ilustrasinya kayak rekening. Jadi semua orang boleh tahu nomor rekening saya ya di bank gitu. Nah di crypto wallet itu apa namanya? Wallet address itu adalah public key, tapi juga plus di dalamnya itu mengandung private key gitu ya. Makanya semua orang boleh tahu wallet address saya. Nah, kalau ada misalnya dari kalian mau ngirim Bitcoin ke saya, mau ngirim Ethereum ke saya, asalkan tahu wallet address saya, itu bisa masuk ke wallet saya. Ya. Nah, yang dibagikan itu disebut dengan private key. Tapi sorry public key. Tapi siapa yang bisa buka data yang dikirimkan? Itu dia harus punya yang namanya private key-nya. Nah, makanya private key itu analoginya kalau di sistem perbankan yang sekarang private key itu adalah passwordnya. Nah, yang kemarin private key itu yang nggak boleh diketahui oleh orang lain ya. Kalau di kemarin di wallet address itu ada 12 frase. Nah, 12 frase itu sebetulnya itu menjadi password yang menjadi private key-nya gitu. Nah, berbeda dengan sistem internet yang sekarang mungkin kan password itu cuma 88 atau mungkin lebih kombinasi angka dengan huruf misalnya huruf besar huruf kecil itu sudah bagus tuh. Dan itu masih mudah bagi kita untuk mengingatnya gitu ya. Tapi kalau di blockchain itu di password itu disamarkan menjadi 12 seed phrase kemarin ya. Di 12 kata seed dan itu nggak boleh kita nggak boleh lupa gitu. Makanya kalian harus catat tuh seed price-nya. Fungsinya untuk apa? Untuk kalau ada apa-apa kalian bisa klaim bahwa oh ini wallet address itu punya saya. Nah, itu yang disebut dengan private key. Ya. Atau kalau misalnya orang punya punya seed phrase yang 12 kata itu, ya dia bisa mengakses wallet saya akhirnya dan bisa mengirimkan atau mengambil gitu ya kripto-kripto yang ada di wallet itu. Makanya itu nggak boleh ketahuan sama orang lain, nggak boleh bocor atau bahkan nggak boleh hilang karena kalau kalau hilang itu dan kita nggak tahu apa 12 kata itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya wallet dana yang ada di wallet itu nggak bisa kita apa-apakan gitu kalau kita lupa. Nah itu yang disebut dengan private key. Ya. Di sini disebutkan bahwa private key itu digunakan untuk dekripsi tadi ya. Ada enkripsi dan ada dekripsi. Jadi yang public key digunakan untuk mengenkript. Nah, jadi data yang akan kita kirim itu kita encrypt. Nah, itu menggunakan public key. Ya. Nah, kemudian dikirimkan ke private key-nya, ya ke private key. Nah, private key digunakan untuk mendekrypt. Makanya tadi kalau misalnya di wallet itu sebetulnya sudah di dalamnya itu sudah ada public key dan sudah ada private key-nya. Ya, jadi kalau Nafiul misalnya mau ngirim Bitcoin ke saya, yang dia kan cuma perlu wallet address saya. Nah di wallet address itu sebenarnya sudah ada public key, sudah ada private key. Karena yang bisa mengakses nanti ya cuma uh, private key-nya saya kalau kalau dia memasukkan wallet address saya gitu ya. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, itu kenapa di blockchain itu sangat sangat aman gitu ya, sangat secure. Nah, ini perbedaan antara public key sama private key gitu ya. Eh, Mekanisme kerjanya gimana tadi? Kalau yang private key dia menggunakan apa namanya? Symmetric cryptography. Ya, jadi kalau symmetric itu bisa menencrypt dan bisa mendecrypt sekaligus gitu. Tapi kalau yang asimetrik hanya bisa mendecrypt. Jadi private key itu hanya bisa membuka data. Jadi dia nggak bisa menencrypt. Nah, itu bedanya. Makanya yang dipakai di blockchain itu yang dipakai adalah asymmetric cryptography, bukan simetrik. Tadi ada 2 tipe kriptografi ya, ada 2 jenis kriptografi, yaitu asimetrik dan simetrik. Nah, yang dipakai di blockchain itu adalah yang asimetrik. Ya, jadi dia hanya private key fungsinya hanya untuk mendekrypt. Nah, public
public key itu digunakan untuk mengencrypt, hanya bisa untuk mengencrypt. Nah, beda dengan enkripsi yang dipakai sekarang ya, yang bukan blockchain gitu, yang pakai internet biasa, itu dia menggunakan yang simetrik banyaknya. Jadi dia bisa mengencrypt dan bisa mendecrypt sekaligus gitu. Nah, itu kenapa beda, kenapa blockchain itu lebih aman dibandingkan dengan sistem yang sekarang ada. Ya, karena tadi tidak semua orang bisa melihat data yang kita kirim karena dia sudah di encrypt ya. Kemudian tidak semua orang bisa mengakses, membuka data itu gitu karena dia menggunakan private key untuk bisa membuka datanya. Nah, itu kenapa blockchain itu lebih aman dibandingkan sistem yang sekarang ada yang berjalan di internet itu lebih rentan gitu untuk orang bisa menghack, ya, bisa tahu datanya apa. Ya, kemudian terkait dengan sharingnya, ya di sini disebutkan bahwa untuk private key itu tidak bisa di-share. Jadi private key saya ya cuma saya yang punya gitu. Kecuali tadi ada orang yang tahu private key saya, maka dia bisa mengaksesnya. Makanya jangan sampai yang 12 seed price kemarin gitu ya, itu diketahui oleh orang lain. Ya. Makanya harus disimpan, misalkan ditulis di kertas. Nah, biasanya kalau dia masih connect ke internet, kalian taruh misalnya di komputer kalian, itu kalau ada hack atau ada orang yang bisa mengakses komputer kalian, nemu misalnya private key-nya, nah, dia bisa masuk nanti ke wallet address kalian. Maka biasanya itu disimpan misalnya di kertas ya, yang nggak connect ke internet, atau kemarin kan ada wallet itu ada dua, ada hot wallet, ada cold wallet gitu ya. Ada wallet yang sifatnya hot ya, istilahnya panas gitu ya, atau wallet yang cold, yang dingin. Yang maksudnya dingin itu dia nggak connect ke internet sama sekali. Tadi disimpan di kertas atau disimpan dalam bentuk hard wallet. Hard wallet itu berupa misalnya tadi kayak kayak apa namanya hard disk gitu ya. Ya hanya pas kita mau butuh saja dia dikonekkan ke internet. Kalau nggak butuh ya dicopot supaya nggak connect ke internet. Tujuannya apa? Supaya hacker itu tidak bisa mengakses private key-nya gitu ya, atau ditulis di kertas, kemudian kita taruh di tempat yang aman, ditaruh misalnya di apa namanya di berangkas dan sebagainya gitu ya. Pernah kejadian ada orang yang punya Bitcoin sampai 7.000 Bitcoin gitu, tapi dia lupa private key-nya, private key dari wallet address Bitcoin-nya itu. Jadi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia lupa. Bahkan dia private key-nya itu dia taruh di hard wallet yang dalam kayak bentuk hard itu flash disk gitu ya. Nah, flash disknya ini kebuang. Nah, jadi dia nggak tahu, dia cari-cari nggak ketemu, bahkan dia cari di tempat sampah nggak ketemu. Ya itu 7.000 Bitcoin, coba dikalikan satu Bitcoinnya sekarang 400 juta per satu koin, ya, berapa dia punya? Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia lupa private key-nya gitu ya. Seperti itu. Nah ini contoh-contoh ada yang tadi yang mungkin nanti lebih jelas nanti ada di bagian terkait dengan blockchain wallet ya. Ada yang disebut dengan hot. Hot itu artinya dia masih apa namanya connect ke internet. Ada yang cold ya, yang dia tidak connect ke internet. Kemudian ada yang apa namanya dia self custody. Self custody ini artinya saya bisa apa namanya mempunyai kontrol penuh ya. Jadi saya yang punya wallet itu punya kontrol penuh. Nah, itu disebut dengan self custody. Nah, tapi kalau misalnya yang third party custody ini ada biasanya di eh, apa kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya, dengan ketiga yang dia melakukan yang disebut dengan exchange, pertukaran ya. Nah, ini yang disebut dengan central exchange ya, misalnya kayak toko kripto, kemudian Indodax kalau kalian pernah tahu, Pintu misalnya, rekeningku di sini ya, Binance kalau yang di luarnya ya. Itu semuanya dia kalau kita nyaroh kripto itu sebenarnya bukan di dompet kita sendiri, tapi saya nitip gitu, nitip di Binance, nitip di Indodax kripto saya. Nah, sehingga kita sebenarnya nggak kalau masih di sini kripto yang kalian punya itu belum
sepenuhnya punya kita. Ya, kecuali kalau sudah dipindahkan misalnya ke MetaMask, dipindahkan ke ini hard wallet ya, ke Ledger dan sebagainya. Ledger ini yang dalam bentuknya tadi seperti hard disk ya. Nah, itu proses di dalam blockchain itu seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ada yang disebut dengan signature. Jadi kalau misalnya kalian connect ke blockchain, ya, ke website yang dia menggunakan blockchain, pasti dia minta apa namanya, melakukan signature. Jadi melakukan eh, misalnya menandatangani ya, memastikan bahwa oh kita itu setuju bahwa wallet kita itu connect. Nah, itu yang disebut dengan signature. Ya, tanda tangan lah kalau bahasa bahasa apa namanya awamnya gitu ya. Kita menyetujui bahwa eh, wallet kita itu nanti connect dengan website tersebut gitu ya. Kemudian ini hashing tadi sudah. Kemudian ini ada yang disebut juga dengan avalanche effect ya, avalanche effect. Kemudian ada yang disebut dengan kolisi. Jadi hash function yang ideal itu yang bebas dari kolisi. Ya, kolisi ini yang dimaksud dengan kolisi misalnya ada dua input tapi dia menghasilkan output yang sama dari dua input itu. Nah, itu berarti hash functionnya itu masih ada kolisi di situ dan itu sebenarnya lemah gitu ya. Dari sisi security itu adalah lemah kalau yang masih menggunakan hash functionnya itu masih memungkinkan adanya kolisi ini. Kemudian, nah tadi ada disebutkan juga ya, ada yang disebut dengan POW. POW ini singkatan dari Proof of Work. Ya, POW kalau kalian dengar POW itu singkatan dari Proof of Work. Sedangkan yang lain ya ada yang disebut dengan POS. POS ini adalah Proof of Stake. Ya, jadi kalau misalnya ditanya apa itu POW sama POS. Ya, jadi kalau POW itu adalah Proof of Work. Kemudian kalau satu lagi adalah POS, Proof of Stake. Ya, stake. Ya, Proof of Stake. Proof of Stake. Kurang of-nya. Proof of Stake. Itu adalah POS. POS itu adalah Proof of Stake. Kemudian ada lagi DPoS. Ini kan ada DPoS. DPoS itu D-nya adalah Delegated. Ya, Delegated Proof of Stake. Ini kalau ini dia pengembangan dari POS. DPoS ini adalah pengembangan dari POS. Ya. Jadi kalau POS adalah Proof of Stake, tapi kalau ada D di depan, itu ada tambahan yang disebut dengan Delegated. Ya, Delegated Proof of Stake. Nah, apa sih POS, POW, POS, DPoS? Nah, sebetulnya POW, POS, dan DPoS itu adalah konsensus mekanisme konsensus di dalam satu jaringan blockchain. Ya, nah, jadi konsensus mekanisme atau mekanisme konsensus, gitu ya. Kenapa di dalam blockchain perlu ada mekanisme konsensus? Kenapa? Karena kalau blockchain kalau dia sudah running di satu jaringan blockchain dia sudah running, itu kan kemarin sudah sampaikan tidak ada satu otoritas yang mengontrol atau tidak ada satu entitas dia yang mengontrol kegiatan di jaringan tersebut. Jadi kalau satu jaringan blockchain itu sudah jalan, dia akan bergerak secara otomatis. Gitu. Prosesnya itu otomatis terjadinya. Sehingga harus ada mekanisme konsensus yang disepakati supaya proses itu bisa terus berjalan. Ya. Nah, mekanisme konsensusnya apa yang dipakai itu tergantung jaringan dari blockchain-nya. Apakah dia mau pakai proof of work, proof of stake,
atau delegated proof of stake itu tergantung dari desain dari jaringan blockchain-nya. Nah, proof of work ini mekanisme konsensus yang digunakan oleh Bitcoin, jaringan blockchain-nya Bitcoin. Ya. Dan dia jaringan blockchain yang pertama kali ada. Dia menggunakan mekanisme yang disebut dengan proof of work. Jadi bukti kerja gitu ya. Kalau di bahasa sederhananya, proof of work itu bukti kerja. Apa yang dimaksud dengan bukti kerja? Kemarin disampaikan bahwa ketika misalnya saya mau mengirimkan data di blockchain, ya saya gambarkan di sini. Nah, bagaimana blockchain itu bekerja. Jadi kalau saya mau mengirimkan data di blockchain kan, kalau ada someone request a transaction, maka data itu akan saya share, ya, akan di broadcast ke seluruh komputer yang terkonek di jaringan tersebut. Misalnya kalau di Bitcoin, saya mau ngirim Bitcoin ya, 0,001 Bitcoin ke Naviul misalnya. Maka begitu saya mau mengirim Bitcoin tadi itu akan saya broadcast. Ya. Jadi ada transaksi nih, transaksi yang harus divalidasi, harus dilakukan validasi di sini. Nah, setelah data itu dikirimkan ke seluruh komputer yang terkonek di jaringan Bitcoin tadi itu, maka setiap komputer atau yang disebut dengan node itu dia akan berlomba-lomba untuk memverifikasi transaksinya. Transaksi bahwa saya mau ngirim 0,001 Bitcoin ke Naviul. Nah, itu semua masing-masing akan berlomba-lomba memverifikasi ya dengan cara apa? Memecahkan yang kemarin yang disebut dengan non-C-nya, non-C ya, number yang di-generate, yang secara otomatis di-generate. Nah, yang ketemu non-C-nya berhasil lebih dulu memecahkan ketemu angka non-C-nya, nah berarti dia yang berhasil memvalidasi. Nah, kalau dia berhasil memvalidasi, nanti dia akan broadcast lagi ke seluruh jaringan itu. Misalnya, hey, saya ini sudah nemuin, sudah bisa memvalidasi transaksi yang diajukan tadi, gitu ya. Misalnya ada yang lainnya, misalnya Najwa berhasil menemukan angka non-C-nya, berarti dia berhasil memverifikasi. Maka dia akan broadcast ke semua komputer lagi ke node yang tadi, gitu ya. Bahwa saya berhasil menemukan angkanya, berhasil memvalidasi. Nah, kalau semua komputer itu oke, confirm bahwa yang pertama kali memvalidasi menemukan non-C-nya itu adalah Najwa tadi ya. Nah, maka Najwa itu nanti akan dapatkan reward kemarin yang disebut dengan block reward. Ya, block reward. Nah, kemudian baru data itu ditambahkan di blok yang sudah ada. Nah, bahwa saya ngirim 0,001 Bitcoin ya ke Naviul. Nah, proses di sini untuk apa namanya menyatakan tadi ketika Najwa itu menemukan non-C-nya pertama kali, kemudian dia broadcast ke seluruh node yang ada, itu harus ada yang disebut dengan konsensus. Ya, mekanisme konsensusnya itu apa? Yang menyatakan betul nih. Nah, itu kalau di Bitcoin namanya proof of work. Jadi dia akan ketahuan yang memang pertama kali menemukan itu siapa, yang bekerja memvalidasi itu siapa. Nah, itu makanya disebut dengan proof of work. Jadi bukti kerja. Nah, itu konsensus di Bitcoin. Jadi kalau ada yang sudah membuktikan bahwa saya yang menemukan, ya, makanya disebut dengan proof of work. Ya. Nah, tapi selain Bitcoin, ya, misalnya sekarang ada yang namanya Ethereum, kalau dengar ya, dengan kriptonya ETH, dia menggunakan yang disebut dengan proof of stake, ya, walaupun itu Ethereum yang baru-baru ini. Ya. Nah, bedanya apa kalau proof of stake? Proof of stake itu tidak untuk bisa mendapatkan apa namanya kesempatan memvalidasi. Kalau tadi itu kan kalau pakai Bitcoin dia rebutan gitu ya, cepet-cepetan. Nah, makanya kalau biasanya kalau yang komputernya
memorinya lebih besar, kemungkinan dia untuk berhasil memvalidasi itu akan lebih cepat kalau menggunakan konsensus mekanismenya proof of work. Nah, tapi kalau yang proof of stake, jadi bukan cepet-cepetan, bukan yang kemampuan computing powernya lebih tinggi, tapi dia berdasarkan jaminan, makanya disebut dengan proof of stake ya. Jadi kalau proof of stake itu untuk saya bisa memvalidasi, saya harus menjaminkan sejumlah tertentu kripto ya di di jaringan blockchain-nya. Ya, itu disebut dengan proof of stake. Jadi semakin banyak kripto yang saya jaminkan, maka kemungkinan saya bisa memvalidasi untuk blockchain yang menggunakan mekanisme konsensusnya proof of stake, maka dia kesempatannya akan semakin besar gitu ya untuk bisa melakukan validasi. Nah, nanti kalau saya berhasil validasi, nanti saya dapat reward lagi, saya dapat hadiah gitu ya. Nah, itu kalau yang proof of stake. Jadi proof of work, proof of stake atau DPoS tadi delegated proof of stake itu adalah mekanisme konsensus dari satu jaringan blockchain. Nah, nanti ada lagi yang disebut dengan Byzantine fault tolerance. Ini juga sama. Ini mekanisme konsensus yang digunakan, yang bisa digunakan. Atau ada juga yang menggunakan mekanisme konsensus directed acyclic graph. Nah, ini bedanya karakteristiknya. Jadi di sini disebutkan bahwa mekanisme konsensus itu adalah kesepakatan di suatu jaringan blockchain ya untuk mengoperasikan kegiatan di dalam jaringan tersebut. Itu saya sampaikan. Jadi kalau blockchain itu kalau sudah running, maka dia akan berjalan secara otomatis sehingga butuh satu mekanisme supaya dia nggak beda kan kalau jaringan komputer yang sekarang mungkin kalian ketahui yang pakai internet misalnya atau yang pakai database. Kalau nggak ada operatornya ya dia nggak bisa jalan jaringannya gitu. Harus ada operatornya yang harus ada yang menjadi super adminnya, harus ada yang jadi admin yang mengapprove misalnya. Nah, tapi kalau di blockchain itu enggak. Kalau di blockchain itu kalau itu dia sudah running jaringannya, ya otomatis jalan. Ya, tinggal misalnya kalau seperti sekarang Ethereum ada yang namanya nanti smart contract. Ya, smart contract itulah yang mengatur proses di dalamnya. Itu. Nah, jadi itu yang membedakan. Sehingga perlu ada mekanisme konsensus di dalamnya. Nah, yang tadi yang dimaksud dengan proof of work, kemudian juga proof of stake atau delegated proof of stake. Kalau delegated proof of stake, jadi nanti akan ditunjuk beberapa node yang dia menjadi perwakilan dari node-node yang lain. Itu yang disebut dengan delegated proof of stake. Nah, ini pengertiannya ya, lebih jelasnya. Apa itu proof of work? Ya, di sini disebutkan bahwa proof of work itu salah satu mekanisme konsensus di mana ya kalau di Bitcoin ada yang disebut dengan tadi ya miner. Miner itu orang yang berhasil menemukan nonce pertama kali yang berhasil memvalidasi tadi. Ya, itu menggunakan computational device. Jadi menggunakan memori komputer untuk menyelesaikan angka-angka tadi yang harus dicari. Itu. Nah, tentu saja kalau menggunakan proof of work ini yang membutuhkan energi listrik yang sangat tinggi, kemudian memori komputer juga sangat besar, gitu, supaya bisa memvalidasi. Nah, itu salah kerugiannya sebetulnya kerugian dari proof of work. Tapi kalau dari sisi keamanan, proof of work itu paling aman dibandingkan dengan yang lainnya, karena dia memang kompetisi gitu ya, benar-benar kompetisi. Kalau yang proof of stake dia bukan kompetisi tapi banyak-banyakkan siapa yang bisa menjaminkan. Jadi kalau semakin saya banyak jaminan yang saya taruh di cryptocurrency untuk saya bisa memvalidasi, maka kemungkinan kesempatan saya untuk memvalidasi itu lebih besar dibandingkan yang jaminannya lebih kecil gitu ya. Nah, itu kalau yang menggunakan proof of stake. Jadi memang kelebihannya dia proof of stake nggak butuh energi listrik yang besar dan tidak butuh memori komputer juga yang besar gitu ya. Nah, tinggal kalau banyak-banyakan cryptocurrency-nya. Jadi semakin banyak cryptocurrency yang saya jaminkan itu akan semakin besar kemungkinan
saya bisa memvalidasi transaksi. Ya, itu kalau menggunakan metode konsensus proof of stake ya. Kemudian dari sisi kebutuhan ya di sini ya. Jadi bedanya proof of work sama proof of stake. Kalau proof of stake dia butuh computational power yang besar ya. Dia juga butuh tadi memori komputer yang besar. Tapi kalau POS itu dia tidak perlu computing power yang besar. Dia butuhnya koin yang banyak gitu ya. Jadi semakin banyak koin yang dipunyai oleh suatu node di jaringan komputer yang menggunakan di jaringan blockchain yang menggunakan proof of stake, maka kemungkinan dia untuk bisa memvalidasi itu akan semakin besar. Kemudian juga scalability-nya. Jadi berapa banyak transaksi yang bisa divalidasi. Itu kalau proof of work dia lebih sedikit ya. Maka disebut dengan low scalability karena kan nunggu prosesnya apa namanya dulu-duluan tadi bisa validasi itu kan butuh waktu yang lama sehingga dia akan lebih lambat, jumlah transaksinya itu lebih sedikit. Nah kalau POS karena dia banyak-banyakan apa namanya yang menjaminkan maka dia lebih cepat gitu ya. Semakin yang penting kamu punya berapa koin untuk dijaminkan gitu. Jadi proses untuk memvalidasinya tuh lebih cepat ya. Nah hanya saja tadi ya ini main isunya. Jadi isu antara proof of work sama proof of stake gitu ya. Kalau proof of work dia tidak bisa menggunakan energi secara efisien tadi karena butuh apa namanya energi listrik yang cukup besar ya. Sedangkan kalau proof of stake kelemahannya jadi tidak fair gitu ya. Jadi kalau yang punya duit banyak dia bisa kesempatan untuk memvalidasi lebih besar dan kesempatan untuk dapat reward juga lebih besar dibandingkan kalau yang punya kriptonya lebih sedikit. Nah itu eh, permasalahan antara proof of work dengan proof of stake. Nah, ini di sini juga kalian bisa lihat ya perbedaannya antara proof of work dengan proof of stake. Kalau proof of work nama orang yang memvalidasinya itu biasanya disebut dengan miner atau prosesnya disebut dengan mining. Tapi kalau di proof of stake orang yang memvalidasinya namanya validator gitu ya. Jadi proses memvalidasi. Itu. Kemudian untuk rewardnya kalau di proof of work itu adalah transaction fee sama koin yang baru ya ada block reward di sini di Bitcoin. Tapi kalau di proof of stake itu hanya transaction fee saja yang diperoleh ya. Kemudian tadi requirementnya ya kebutuhannya ini hash power atau computational power yang tinggi. Tapi kalau di proof of stake itu jumlah koinnya yang semakin besar dia semakin bagus. Dari sisi scalability dia proof of work itu rendah, proof of stake itu tinggi. Nah, kemudian permasalahannya adalah tadi kalau proof of stake itu adalah energinya tidak efisien, tapi kalau di POS tadi jadi nggak fair gitu ya. Kemudian di sini ada kemungkinan ya kalau di proof of work ada kemungkinan yang namanya 51% attack. 51% attack itu maksudnya terutama kalau ada hacker nih. Kalau ada hacker yang coba mau menghack jaringan blockchain yang menggunakan proof of work atau misalnya contohnya Bitcoin, maka dia harus apa namanya menghack di 50 plus 1 jumlah dari jumlah node yang ada. Nah, itu sebetulnya sangat sangat susah gitu ya untuk terjadi, tapi mungkin. Makanya di sini disebutkan salah satu vulnerability-nya itu adalah 51% attack yang tadi. Nah, kalau di proof of stake yang kemungkinan paling jeleknya ya tidak ada orang yang menjaminkan ya tidak ada orang yang mau men-stake sehingga kalau tidak ada orang yang mau men-stake berarti tidak ada orang yang mau yang menjadi memvalidator gitu ya sehingga kalau nggak ada validator berarti jaringannya nggak bisa jalan ya kalau ada orang yang mau mengajukan transaksi karena nggak ada validatornya jadi kan nggak bisa jalan nggak ada yang mau yang memvalidasi. Nah itu apa vulnerability ya antara proof of work dengan
proof of stake gitu. Nah, jadi apa namanya? Kembali lagi ke sini bahwasanya di kriptografi dan juga mekanisme ya di belakangnya kan judulnya kriptografi dan mekanisme di belakangnya blockchain. Jadi bagaimana blockchain itu bekerja adalah seperti itu gitu ya. Jadi dia menggunakan kriptografi, menggunakan hashing function, hash function ya, menggunakan ada yang namanya signature gitu ya. Nah, kemudian juga tadi ada yang disebut dengan konsensus mekanisme. Sebenarnya nanti konsensus mekanisme ini ada di bab 3 ya. Kemarin apa namanya tidak saya bahas secara detail di sini konsensus mekanismenya. Tadi sudah sedikit disampaikan apa yang dimaksud dengan konsensus mekanisme itu, mekanisme konsensusnya. Oke, jadi itu ya. Nah, nanti kita pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail terkait dengan Bitcoin. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan nggak? Silakan kalau ada. Nah, kemarin saya sudah kasih contoh ya, apa namanya? Oh, kalau kalian sudah bikin MetaMask gitu, menggunakan apa wallet tadi ya, crypto wallet ya, mungkin MetaMask. Nah, sekarang saya coba mau contohkan, kalau kalian mau connect ke eh, MetaMask, apa MetaMask connect ke salah satu website misalnya ya. Kemarin contoh dan di sini kalian bisa bisa belajar blockchain sebenarnya dengan beberapa website ya di website itu kemudian nanti kalian juga dapat reward dari situ. Coba Nafiul share screen-nya yang ada apa namanya MetaMask-nya kemarin. Nah, saya harapkan yang lain juga sudah bisa bikin MetaMask-nya ya, yang dari pertemuan yang kemarin. Nah, ini di pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini saya coba ingin perlihatkan kalau misalnya kalian menggunakan MetaMask itu untuk connect ke Web3 namanya ya. Web3 itu adalah web yang menggunakan eh, teknologi blockchain yang disebut dengan Web3. Nafiul ada, Nafiul? Ada Pak, baik Pak, sebentar Pak. Atau selain Nafiul ada yang sudah bikin MetaMask, wallet MetaMask-nya? Ini Pak, izin share screen Pak ya. Ya, coba.
Oke, ini Nafiul sudah ini ya, sudah buat MetaMask ya. Nah, sekarang coba di web browsernya Nafiul klik Metaschool. Metaschool. Oke. Nah, itu klik aja. Nah, ini adalah Metaschool, ini adalah website yang dia sudah menerapkan blockchain atau yang disebut dengan Web3 ya. Di situ Web3 Education. Nah, di sini dia apa namanya? Eh, kalian bisa belajar terkait dengan Web3 di sini dengan nanti mengkonekkan eh, wallet kalian. Nanti kalau sudah selesai, dia dapat reward biasanya, dapat crypto. Coba start building, klik start building. Ya, ini biasanya dia minta apa email ya. Nah, itu masuk ke emailnya Nafiul. Nanti dia ngirim OTP. Kamu ketikkan itu OTP-nya di situ. Kalau sudah di-share lagi. Dia ngirim OTP ke email. Nanti kamu masukkan OTP-nya di situ. Nah, ini kalau pertama dia apa namanya? Masukin namanya. Langsung aja nggak apa-apa. Itu tulis aja itu kayak gitu tuh. Misalnya React atau Solidity ya. Solidity itu bahasa pemrograman di blockchain. Oke, nah di sini dia apa namanya? Kalian bisa akses tuh ya. Banyak eh, apa namanya? Modul-modul yang bisa kalian buat, untuk bisa belajar terkait dengan blockchain ya. Macam-macam blockchainnya di situ ada Algorand, ya kan? Kemudian ada Tezos, Tezos itu nama jaringan blockchain dan lain sebagainya. Contoh misalnya satu aja yang atas tuh, Piul, yang atas aja nih, Gamerdeo. DAO itu singkatan dari Decentralized Autonomous Organization ya. Tapi ini kayaknya ini ya advance ya. Cari yang beginner coba, cari yang beginner aja coba. Mungkin ke bawah. Ada kayaknya pas bikin MetaMask juga ada di sini. Coba create apa? Cari di bawah. Nggak ada ya. Atau cari yang lain apa di website yang lain. Nah, ini nih ada di beginner nih. Understand and set up MetaMask account. Kamu klik take course-nya aja. Ini kan sama sebetulnya. Kalian udah kemarin belajar ini dengan saya sudah demokan gitu ya. Nah, ini langkah-langkah ini kalian bisa belajar di sini dan nanti kalau udah selesai nanti dapat poin, dapat token. Enroll now. Nah, nanti dia dapat ini kalau udah selesai ada NFT namanya itu yang bawah. Ya. Ada dapat
NFT. NFT itu adalah non-fungible token. Nah, kalau kalian ikuti ini kan semua sudah saya jelaskan nih kemarin ya. MetaMask, gimana cara buatnya. Nah, kalian tinggal next saja. Nanti di akhir itu kalian dapat yang namanya NFT untuk bukti bahwa kalian sudah selesai. Ya. Ini kan udah ada semua. Klik aja semua. Nah, itu kan langsung dapat poin tuh. Nah, ini share your public Ethereum. Kopikan yang tadi, yang di MetaMask kamu ke sini. Itu kan bukti bahwa kalian sudah berhasil mengikuti program ini tuh bisa bikin MetaMask-nya gitu ya. Ini di close dulu yang ininya, di close dulu. Close. Kamu masuk ke yang apa? Yang MetaMask kamu. Mana klik aja itu. Nah, kamu kopikan itu mengerti aja, mengerti. Mengerti semua. Nah, kamu kopikan yang atasnya itu, yang atas. Nah, itu kamu copy, terus kamu masukkan ke submit the assignment itu. Nah, itu. Klik, ketik copy di situ, submit. Nah, langsung dapatkan 1000 XP itu poinnya. Dan dapat NFT. Nanti NFT-nya dikirim ke email dan sebetulnya nanti bisa diakses di wallet kita juga bisa diakses. Bahwa kita sudah selesai eh, modul itu ya, pembelajaran itu. Nah, itu dapat buktinya dalam bentuk NFT. NFT itu adalah singkatan dari non-fungible token. Itu salah satu jenis token di blockchain yang namanya NFT. Jadi nanti ada fungible token ya di sini ya, create a fungible token itu ya on Algorand. Algorand itu nama blockchain. Nah, kalau yang tadi bukti kalian selesai menyelesaikan modul ini itu dalam bentuk non fungible token. Nah, jadi ada fungible token, ada non fungible token. Nah, di sini NFT itu adalah non fungible token. Coba cek di emailnya sudah masuk tuh itunya, NFT-nya. Di email kamu pasti sudah ada. Udah, Pak. Dari Udah. sudah ada kan? Udah. Nah, jadi itu nanti bisa bisa disebut. Jadi seperti itu. Ini yang disebut dengan Web3 ya. Metaschool contoh Web3 itu kayak gini. Jadi dia sudah connect ke blockchain. Contoh yang lain misalnya coba kamu buka satu lagi. Masukkan eh, bit degree. BIT degree. Bit. Ketika bit degree. Belum tampil ya? Ah, oke. Nah, itu kan dia di tagline-nya itu belajar dan dibayar. Jadi kalian belajar tapi juga kalian dapat kripto. Di ini ya di X aja, di X itu ditutup. Nah, ini ya. Nah,
tandanya ini juga sama. Ini adalah Web3 ya. Bit3 ini Web3. Tandanya apa? Pasti dia ada di kanan atas itu ada hubungkan atau connect ya. Kamu klik yang connect itu dia connect ke wallet. Nah, kalau kita klik hubungkan, maka dia akan connect ke wallet kita. Nah, itu tadi yang nanti ada signature ya. Masuk aja nih, klik masuk, klik masuk. Nah, dia akan minta connect ke wallet address kita. Tadi kalau misalnya Viul sudah bikin di MetaMask, maka tinggal dikonekkan ke MetaMask-nya. Klik login with MetaMask ya. Klik. Maka dia akan connect ke MetaMask. Ya kan? Nah, nanti dia minta berikutnya. Hubungkan. Hubungkan. Nanti dia minta, nah signature itu ini permintaan tanda tangan. Yang tadi kan di materi kita ada signature ya, ada tanda tangan. Itu maksudnya ini. Jadi dia mengapprove bahwa web ini nanti akan connect ke eh, website ke apa MetaMask kita. Nah itu proses signature yang tadi, yang di materi yang tadi kita bahas. Oke, nah itu kan yang atas tanda 0x3 itu kan alamat ya. Itu sama dengan yang di MetaMask kan? Ya kan Piol ya? Iya, Pak. Coba klik itu, klik yang tadi. Nah, dia akan connect wallet kan gitu. Nah, tadi kan apa namanya? Piul sudah ini coba klik walletnya, Piul klik wallet yang bawah, klik wallet. Gini, Pak. Oh itu ya, klik NFT-nya udah ada belum ya? Aktifkan aja nih berarti. Ya, oke. Kalau di punya saya itu langsung kelihatan yang tadi, yang dari Metaschool kan sudah dapat NFT tuh. Dia Yang di kelihatan di Metaschool sini. kayaknya belum connect kayaknya Pak tadi. Ya, coba kamu stop share dulu. Saya tampilin yang punya saya ya, yang di Bit3. Ya, Pak. Nah, nanti kalian di Bit3 itu juga bisa ini, bisa apa namanya? Bisa coba-coba ya. Artinya bisa kalian cari mana yang eh, kursus mana atau yang bisa kalian selesaikan gitu ya. Ini yang Bit3 saya. Bentar. Jadi kalau sudah selesai nanti ada tampil di situ. Di
Nah, ini kelihatan nih NFT yang sudah saya dapetin nih. Kalau tadi kan di Nafil belum ada ya. Nih, ini saya punya beberapa NFT. Satu, dua, tiga, empat. Ini yang dari Metaschool juga beli kelihatan di sini. Ini dari Metaschool nih NFT yang tadi. Ini juga, ya. Nah, itu kelihatan di sini berapa NFT yang sudah saya punya. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah selesai apa baik di yang Metaschool ini kalau di Bitri di Bitdegree apa namanya dapat ini apa kelihatan NFT-nya ya. Kemudian nanti dapat token nih. Ini saya udah dapat 5 BDG. BDG ini koinnya si Bitdegree. Saya sudah dapat 5 BDG karena saya menyelesaikan beberapa course di sini. Cari yang free aja banyak ya, yang free banyak. Termasuk Bitcoin apa terkait dengan blockchain, kalian bisa belajar di sini. Nah, jadi kalian belajar tapi juga dapat duit, dapat token gitu ya. Nah, nanti kalau tokennya bisa ditukarkan gitu ya. Nah, kalau sudah nilainya sudah tinggi, ya, seperti itu. Nah, memang itu tergantung berapa nilainya tergantung dari pasarnya nanti. Baik begitu ya. Contohnya jadi untuk yang pertemuan ketiga ini tadi saya sudah sampaikan gimana caranya supaya kalian bisa connect ke eh, apa namanya Web3 ya. Wallet kalian bisa connect ke Web3, web yang menggunakan teknologi blockchain. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk perkuliahannya. Silakan absen ke si akad yang menggunakan kode kelas ini. Saya tunggu sampai jam 3 ya untuk absensinya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.